Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali ya mengenai materi dasar dalam menjawab soal hitung TIU CPNS ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah berada di part 5 yang dimana sekarang kita masih membahas bagian dari pecahan teman-teman ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai bilangan bulat, operasi pemangkatan, dan sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai operasi bilangan pecahan. Jadi buat teman-teman semuanya yang ketinggalan ya video dari kami, silakan nonton video sebelumnya di channel kami. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, di sini pada pembahasan operasi bilangan pecahan, sebelumnya kita sudah belajar mengenai rumus penting ya, rumus penting dari pecahan ya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman harus ketahui ya, wajib untuk teman-teman harus pahami mengenai rumus pentingnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pecahan istimewa dan cara mengubah pecahan menjadi persen dan desimal teman-teman. Nah, sekarang kita masuk dulu untuk pembahasan pada pecahan istimewa ya. Nah, tentu saja untuk pecahan istimewa ini mesti teman-teman harus hafalkan teman-teman. Tentu saja untuk menghafalkan ini ya kita akan mudah dalam menjawab soal hitung cepat nantinya, karena kita sudah menghafal pecahan istimewanya ya, dimana pecahan istimewa ini yang tentu saja seringkali muncul ya dan bisa kita sederhanakan dalam persamaan dalam bentuk pecahan istimewa teman-teman. Jadi nantinya kita bisa menyederhanakan alur dari persamaannya atau penyelesaiannya karena kita sudah menghafal pecahan istimewanya, dan tentu saja akan menghemat waktu pengerjaan soalnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus hafalkan ya, wajib harus dihafalkan di sini, dimana untuk nilai 1/2 ya, bilangan pecahan ini, bilangan pecahan 1/2 ya, itu sama dengan bilangan desimal yaitu 0,5. Di mana 0,5 ini ya untuk bilangan untuk persen itu sama dengan 50% teman-teman. Jadi 1/2 ya, bilangan desimal dari 1/2 itu 0,5. Kemudian persen dari 1/2 yaitu 50% ya. Kemudian nilai 1/4 bilangan desimalnya yaitu 0,25. Kemudian ketika diubah dalam bentuk persen yaitu 25% ya. Nah, kemudian 1/8 bilangan desimalnya 0,125, maka sama besar dengan 12,5%. Kemudian 1/6 ya, untuk bilangan desimalnya 0,0625 ya, dan untuk persennya sebesar 6,25% ya. Kemudian selanjutnya 1/3 ya, teman-teman harus hafalkan ini ya. Jadi kuncinya di sini adalah hafalan ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk 1/3 untuk bilangan desimal dari 1/3 itu 0,333 ya, dimana ketika diubah dalam bentuk persen yaitu sebesar 33,33%. Kemudian untuk 1/6 ya, bilangan desimalnya 0,166. Kemudian untuk persentasinya ketika diubah dalam bentuk persen yaitu sebesar 16,67%. Kemudian 1/5 untuk bilangan desimalnya 0,2, di mana untuk persennya sebesar 20%. Jadi untuk di sini teman-teman, intinya adalah teman-teman harus menghafalkan pecahan istimewanya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semuanya kita langsung lanjut saja ya. Karena untuk materi yang di sini pecahan istimewanya itu kemudian mesti teman-teman hafalkan. Jadi teman-teman silahkan pause video ini untuk bisa ataukah langsung menghafal ya, atau kita langsung saja beralih pada pembahasan selanjutnya ya, yang dimana yaitu cara mengubah ya, cara mengubah pecahan menjadi persen dan desimal ya. Nah, di sini pada materi mengubah pecahan menjadi persen dan desimal, kita punya 3 alur ya, kita punya 3 submateri, yaitu cara mengubah pecahan menjadi persen, kemudian cara mengubah pecahan menjadi desimal, kemudian cara mengubah
desimal menjadi persen. Dari pecahan istimewa yang tadi kita dapatkan bagaimana caranya ya, nilai 1/2 itu ya ketika kita ubah dalam bentuk bilangan desimal maka nilainya 0,5. Kemudian 0,5 ini kalau kita ubah dalam bentuk persen maka sebesar 50%. Nah, bagaimana caranya? Kita akan membahas di sini teman-teman ya. Kita akan membahas di nomor 1, 2, dan 3 ini teman-teman. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai cara mengubah pecahan menjadi persen ya. Nah, cara mengubah pecahan menjadi persen ini teman-teman semuanya. Di sini kita punya trik ya, dimana kita harus ubah ya, kita harus ubah penyebut ya, kita harus ubah penyebut ke dalam bilangan ya, ke dalam bilangan 100 ya. Nah, contohnya ya, dimana nilai 1/4. 1/4 ini tentu saja ya, bagaimana caranya ubah penyebutnya menjadi bilangan 100? 4 ini kita kalikan dengan 25 ya. Jadi triknya ini ubah penyebut bilangan menjadi 100 ya. Kemudian ya, untuk pembilangnya, pembilang itu dikalikan dengan 100 ya, dikalikan dengan 100 ya. Jadi pembilangnya harus dikalikan 100. Semisal ya, karena di sini tadi 25 ya, berarti di sini untuk pembilangnya kita harus kalikan dengan 25 juga ya, supaya sama ya. Jadi ini 25 dibagi 25. Kalau ada yang seperti ini berarti nilainya 1/4 teman-teman ya. Ini sama, 1/4 sama dengan 1/4 kali 25/25, itu besarnya sama teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan alurnya. 1 kali 25 ya, 25, kemudian 4 kali 25 yaitu 100. Nah, nantinya ya, untuk cara mengubah pecahan menjadi persen ini kita kalikan dengan 100 teman-teman. Jadi dari 25/100 kali 100 ini tentu saja ini habis, maka berarti nilainya adalah 25% teman-teman ya. Nah, tentu saja kenapa mungkin muncul pertanyaan ya, kenapa 1/4 tidak langsung dikali 100% saja ya. Nah, bagaimana ini 100% caranya ya? Bisa saja teman-teman semuanya, 1/4 kali 100% berarti nilainya adalah, kita langsung saja bagi ya, 100 dibagi 4 maka nilainya adalah 25 teman-teman ya. Jadi nilainya adalah 25%, sama ya. Nah, itu bisa kita lakukan kalau teman-teman sudah langsung memahami cara melakukan perkalian dengan pecahan teman-teman ya. Jadi sisa dikalikan saja ya, atau juga bisa menggunakan cara seperti ini ya, dimana untuk penyebutnya kita ubah dulu menjadi 100. Bagaimana caranya? Kita kalikan ya, nilai 25 kali 4 kan bisa mendapatkan 100. Karena di sini penyebutnya 25, maka pembilangnya juga harus 25. Nah, jadi seperti inilah cara untuk mengubah pecahan menjadi persen. Jadi ada dua cara teman-teman ya. Teman-teman langsung mengalihkan 1/4 dengan 100% ya, bisa ataukah teman-teman menggunakan cara seperti ini ya. Nah, selanjutnya di materi yang kedua ya, submateri yang kedua yaitu mengubah desimal menjadi persen ya, mengubah desimal menjadi persen. Selanjutnya kita akan mencari cara mengubah pecahan menjadi desimal. Yang manakah itu desimal? Ya, desimal itu yang posisinya seperti ini teman-teman ya, yang ada koma-komanya ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Mengubah pecahan tersebut menjadi bilangan desimal ya. Tentu saja ada beberapa cara teman-teman ya. Ya, untuk mengubah pecahan menjadi desimal. Contohnya ya, contohnya 1/4 ya. Nah, 1/4 ini
bagaimana caranya kita ubah menjadi bilangan desimal. Kalau teman-teman memiliki dasar matematika yang kuat dengan memiliki hitungan pembagian yang sudah bisa ya, sudah mampu, maka tentu saja kita langsung saja dimana untuk 1/4 1 dibagi 4 ya, jadi kita posisikan satunya sini, bilangan pembilangnya, bilangan penyebutnya di luar sini ya. Kemudian kita carikan perkalian berapa untuk bisa menghasilkan nilai 1 ketika kita kali 4 ya. Tentu saja tidak bisa teman-teman ya, karena nilai 1 ini lebih kecil daripada 4-nya. Berarti kita berikan angka 0 di sini ya, kemudian kita berikan koma. Nah, perlakuan ini akan mengakibatkan nilai 1 ini akan menambahkan angka 0 di belakangnya ya. Berarti kita sudah bisa melakukan pembagiannya kembali. Nah, di sini perkalian berapa kalau dikali 4 menghasilkan 10. Kalau kita kali 2 maka menghasilkan 8. Kalau kita kali 3 tentu saja lewat, teman-temannya lebih besar ya. Nah, berarti kita tuliskan di sini 0,2 ya. 2 ini kita kali 4 maka hasilnya 8. Nah, kita kurangkan 10 dikurang 8 hasilnya 2. Nah, setelah itu ya, kita carikan cara lagi bagaimana caranya kita kalikan dengan 4 tapi menghasilkan nilai 2 ya. Tentu saja tidak bisa ya. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan kembali dengan angka 0 di depan sini teman-teman ya. Angka 0 di depan sini berarti kita sudah bisa ya membagi kembali ya, mencari nilai yang sama dengan 20 ketika 4 ini dikali dengan bilangan bulat berapa ya. Nah, contoh di sini tentu saja perkalian untuk sampai ke 20 sama dengan 20, maka 4 ini harus dikalikan dengan 5. Berarti 5 kali 4 hasilnya 20. Nah, kalau kita kurang di sini hasilnya 0, maka tentu saja kita sudah berhenti mencari nilai yang ada di atas sini teman-teman. Sehingga untuk nilai pecahan 1/4 itu sama dengan 0,25 teman-teman. Jadi seperti itu cara mengubah pecahan menjadi desimal teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari cara mengubah desimal ya menjadi persen. Mengubah desimal menjadi persen. Bagaimana cara mengubah desimal menjadi persen? Yang desimal itu yang ini ya, 0,25 ya. Nah, contohlah ini desimalnya ya. Nah, 0,25 ini ya, bagaimana caranya kita ubah menjadi dalam bentuk persen? Nah, caranya adalah 0,25 ini karena kita ingin mengubah menjadi persen, maka 0,25 ini selalu kita kalikan dengan 100%. Jadi kita harus ketika kita ingin mengubah desimal menjadi persen, ya sisa dikalikan saja dengan 100% teman-teman. Semisal ada 4 ya. 4 ini tentu saja 4 dari per berapa ya? 4/6. Kita langsung saja kalikan dengan 100. Kalau kita ingin mengubah ini 4/6 kita ubah menjadi desimal dulu ya. Nah, salah satu contohnya seperti 0,25. 0,25 ini berapa persen ya? Bisa kita ubah menjadi persen. Maka sisa kita kalikan 100. Nah, 0,25% itu nilainya adalah 25%. Jadi seperti itu cara mengubah bilangan desimal menjadi persen. Jadi harus didesimalkan tapi nilainya 0, ya. Nilainya 0, tidak. Boleh kalau kita tuliskan 2,5 kali 100%, tentu saja nilainya akan melambung menjadi 25% ya. Tapi tergantung dari soalnya apakah ingin mencari untung ya. Kalau dia mencari untung berarti itu bisa sampai di atas 100% teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, jadi seperti itu untuk pembahasan mengenai bilangan pecahan ya. Tentu saja kita sudah
membahas secara lengkap ya cara mengubah pecahan menjadi persen, cara mengubah pecahan menjadi desimal, dan cara mengubah desimal menjadi persen. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.